diawali dulu dari Prof. Edi, silakan. Prof. Edi dulu ini yang spong tadi. Ya, terima kasih. Silakan Prof. Edi. Dari Mas Antonius ya, dari Universitas Tanjung Pura ya. Wah, ini pendampingan gini cocok ini di sana ya. Jadi mengeksplorasi spong ya dari laut untuk aktivitas anti kanker tertentu ya. Tadi kankernya sel lainnya menggunakan apa tadi ya? Saya tadi lupa. Sel HeLa Pak, kalau nggak salah sel HeLa. Bukan kayaknya bukan ya? Kayaknya apa tadi? Dari ya, tadi Mas Antonius. Ya oke lah ya. Oke. Ya, jadi saya jadi secara saya ya ini sebenarnya mirip-mirip dengan contoh paper yang tadi saya tampilkan ya, tadi mirip-mirip. Jadi kata kunci umumnya itu sama ya, misalnya anti cancer ya. Kalau mau spesifik lagi itu misalnya kanker apa misalnya gitu. Ya, kanker cervix atau apa tuh lebih spesifik lagi. Kalau secara umum cancer gitu, misalnya gitu. Ya. Nah ini juga steroid ya, terus spong misalnya gitu kan. Spong itu mungkin itu spesies tertentu. Bisa saja diangkat ya spong secara umum misalnya gitu kan ya. Jadi mereview spong secara umum pada jenis kanker itu ya, jenis kanker itu. Jadi bukan sel lain itu kayak gitu. Jadi misalnya kanker payudara misalnya gitu ya. Kanker payudara itu selnya banyak sekali, ribuan tuh jenis kankernya. Apa jenis sel lainnya itu. Nah, mungkin di dalam eksperimen kita hanya mengambil satu jenis kanker payudara misalnya gitu. Nah, tetapi nanti di dalam narrative review kita bisa angkat. Jadi kata kuncinya kita luaskan. Jadi yang istilahnya Pak Suherman tadi itu pohonnya ya, pohonnya. Jadi kita angkat lagi. Tapi itu masih satu topik, kita anti cancer gitu. Atau kita angkat anti kanker payudara misalnya gitu. Ya, jadi tidak harus ke sel lain itu maksud saya gitu. Ya, terus kemudian juga spongnya, spong itu spesiesnya banyak. Kita mungkin kita angkat sedikit, naik sedikit spong. Asal sekali lagi sudut pandangnya itu memang menarik gitu ya. Mungkin orang sudah membuat review tentang spong sebagai potensi spong untuk kanker payudara misalnya gitu. Oke, kita ambil sudut pandang yang beda lagi misalnya gitu. Misalnya kanker payudara jenis yang apa misalnya gitu. Karena itu belum dibahas, nah kita bahas di situ misalnya gitu. Nah, mungkin juga orang mereview tentang alkaloid yang ada di spong tertentu. Nah, kita mereview dari steroidnya misalnya gitu. Itu juga bisa. Kalau steroidnya ternyata nggak ada informasinya, ya kita naikkan lagi gitu ya, golongan senyawa apa yang menarik di situ. Jadi masih spong gitu. Nah ini cara-cara supaya nanti topiknya itu tidak lepas ya, tidak tercerabut ya, pohonnya itu masih kelihatan. Nah gitu. Ini strategi bagaimana kita menentukan topik di dalam naratif review sesuai dengan topik yang aslinya itu dari proposal yang kita usulkan ya. Kemudian untuk format ya, nah format narrative review itu bebas ya. Jadi sebenarnya tidak ada format secara khusus ya untuk narrative review. Biasanya orang juga menyampaikan juga metodenya. Tapi metode di dalam memilih referensi atau memilih sumber informasinya itu seperti apa. Itu biasa. Boleh ditulis ya metode gimana caranya itu diceritakan, memilih referensi ya. Dari kata kuncinya apa, kemudian cara men-searchingnya lewat mana saja, kemudian cara memilahnya bagaimana, terus sebagainya itu boleh diceritakan. Tapi bisa juga tanpa menceritakan itu. Jadi karena ini memang narrative review itu memang biasanya itu tidak ada format khusus ya. Nah, di dalam buku panduan itu ada tulisan itu memang ya. Tetapi kita mengambil kebijakan bebas ya. Jadi strukturnya atau formatnya itu bebas ya. Tapi yang jelas ada ketentuan administrasi yang harus dipenuhi ya. Misalnya maksimum halaman 10 misalnya gitu ya. Fontnya itu pakai Times New Roman. Terus kemudian spasinya ya 1,15 dan seterusnya itu yang harus dipenuhi gitu.
Tapi urutan sistematika tulisannya itu kalau naratif review itu bebas. Itu aja dari saya, mungkin Pak Herman bisa menambahkan. Terima kasih. Silakan Pak Herman, mungkin mau menambahkan. Ya, memang ini diharapkan peran dosen pendamping berlaku di sini ya, karena adik-adik memang ini hal yang relatif baru sehingga butuh banyak bimbingan dari Bapak Ibu dosen. Kemudian yang kedua, kalau di Adindum mungkin secara spesifik untuk sistematika naratif review memang sebetulnya tidak harus sama dengan yang dicontohkan. Karena betul sebagaimana disampaikan Prof. Edi May bahwa ada naratif review yang itu menuliskan satu judul bab itu metode ya. Meskipun metodenya itu bukan metode pekerjaan Anda di laboratorium karena faktanya Anda tidak mengerjakan itu. Tetapi metode dalam Anda mengambil referensi ataupun Anda melakukan penulisan di naratif review-nya. Jadi difahami ini bukan metode pekerjaan luring gitu ya, bukan di situ. Kemudian kalau nggak menggunakan metode bagaimana itu pun bisa, karena ada beberapa, sebetulnya kalau Anda searching nanti ya, ada beberapa model naratif review yang tidak menggunakan bab metode sama sekali, itu juga ada. Tapi dia menggunakan pembahasan per topik misalnya ya, sehingga betul kata Prof. Edi bahwa ini relatif bebas, bahwa contoh yang ada di Adendum hanya sekedar alternatif contoh saja, tetapi teman-teman juga dimungkinkan untuk mengambil format lain yang masih dalam konteks naratif review. Dan yang perlu dicatat tadi yang disampaikan Prof. Edi adalah ketentuan teknis dari penulisan itu hampir sama dengan artikel ilmiah di PKM sebelumnya ya. Ada pedoman tentang pemakaian font, misalnya margin dan seterusnya, itu tolong tetap dipatuhi. Saya kira itu Pak Harun, terima kasih. Baik, saya pikir cukup clear ya penjelasan dari Prof. Edi sama Pak Herman. Baik, kita ke penanya selanjutnya dari Nur Harliananda. Saya unmute dulu. Mohon direspon, Nur Harliananda. Assalamualaikum Pak. Belum respon. Oke, silakan. Sebutkan nama, perguruan tinggi, dan sebagai apa. Silakan, Mbak. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurliananda dari Universitas Samudra sebagai Ketua di PKMPE. Saya mau bertanya Pak, tentang masalah pengisian logbook, itu data sekunder saja atau metode penelitian juga kita masukkan Pak? Segitu aja Pak. Oke, baik. Kita ke penanya selanjutnya dari Ali Usman, Unsri. Silakan, Mas Ali, sebutkan nama, perguruan tinggi, dan sebagai apa. Saya Ali Usman dari Universitas Sriwijaya, di sini sebagai ketua PKMPE. Jadi mau tanya untuk bagian logbook dan publikasi. Pada logbook itu ada yang namanya kolom proses pelaksanaan. Untuk prosesnya itu memang dihitung dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan atau memang untuk satu kegiatan prosesnya Pak. Kemudian kalau memang ada perhitungannya, bagaimana perhitungan proses tersebut? Selanjutnya untuk yang publikasi, kalau misalnya kita bisa mempublikasikan, apakah itu ada penambahan nilai? Terima kasih Pak, mungkin itu saja. Oke, baik. Kita ada dua penanya. Yang pertama dari Nur Harlinanda dan kemudian dari Al Usman. Nah, dua-duanya menanyakan tentang logbook yang dari saudari Nur itu, apakah yang diisikan ke logbook itu data sekunder saja atau mungkin ada data primer. Kemudian dari Ali Usman itu perihal persentase pelaksanaan yang ada di logbook dan bagaimana cara menentukan persentase pelaksanaan. Silakan Bapak Edi atau Pak Herman. Saya dulu mungkin, nanti yang masalah yang Ali ya, yang kedua yang di luar logbook Prof. Edi nanti yang merespon.
Mbak